wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Baik, materi selanjutnya adalah tentang nilai optimum dan titik optimum. Itu kalau di LKS aspirasi itu ada di halaman 18. Nah, di sana itu stepnya ada 2, yaitu menentukan titik pojok dan dengan cara garis lidik. Cuman kalau garis lidik itu saya belum tahu menemukannya gimana caranya. Jadi kalau di online tuh kayak harus ada aplikasi tambahannya dan saya masih belum menemukannya. Jadi kita itu kemarin saya ada meminta untuk murid-murid saya itu mencoba dulu yang di LKS itu halaman 20 nomor 4 dan halaman 25 nomor 24. Nah, contoh pertama adalah suatu program linier mempunyai sistem perpindahan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 10 dan 3x tambah y lebih dari sama dengan 15, kemudian x lebih dari 0, y lebih dari 0 dengan nilai minimum, berapakah nilai minimum dari bentuk objektif 200x plus 100y. Saya harapkan kalian bisa minimal sampai menentukan daerah penyelesaiannya. Saya akan main cepat aja karena udah. Pertama mencari titik potongnya dulu, yaitu terhadap sumbu x, y-nya 0, berarti x-nya adalah 10, sehingga ditemukan titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 10,0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y, yaitu x-nya sama dengan 0, sehingga ditemukan y-nya adalah 5. Titik potongnya adalah 0,5. Kemudian digambar, untuk itu menentukan daerah penyelesaiannya dulu dengan titik uji, yaitu 0,0, yaitu 0 lebih dari sama dengan 10. Nanti hasilnya salah sehingga yang diarsir yang melalui titik 0,0. Kemudian garis selanjutnya adalah 3x ditambah y lebih dari sama dengan 15. Kita masukkan titik potong terhadap sumbu x, yaitu y-nya sama dengan 0, didapat x-nya sama dengan 5. Jadi titiknya adalah 5,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y, yaitu x-nya yang sama dengan 0, sehingga didapat y-nya sama dengan 15, sehingga titik potong terhadap sumbu y adalah 0,15. Nah, titik ujinya 0 tambah 0 lebih dari 15. Jadinya 0 lebih dari sama dengan 15 itu juga salah, jadi yang diarsir itu kebalikannya, yaitu yang melalui 0,0, yaitu ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi objektif. Fungsi objektif itu bisa ditulis dengan f x, y, bisa juga ditulisnya dengan z 200x tambah 100y, ada juga yang pakai z x, y, bebas fungsi-fungsi ini, tapi maksudnya adalah fungsi objektif. Setiap buku biasanya beda-beda lambang dari fungsi objektifnya. Nah, sudah kita masukkan di sini. Ini yang gambarnya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang x lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diarsir ke kiri karena kebalikannya, dan y lebih dari sama dengan 0. Yang diarsir ke bawah yaitu kebalikannya, sehingga didapat daerah himpunan penyelesaiannya itu di situ. Kemudian untuk menentukannya itu harus ada yang namanya titik-titik pojok. Kita pakai teknik titik-titik pojok aja, dimana dicari titik-titik yang menentukan daerah penyelesaiannya di ujung-ujungnya, siku-sikunya. Nah, di sini pertama titik A adalah 10,0. Kemudian titik B nanti kita cari menggunakan eliminasi substitusi dari perpotongan dua garis ini. Yang selanjutnya adalah titik C adalah 0,15. Nah, pertama kita mencari titik B dulu, yaitu perpotongan dari dua garisnya, yaitu kita anggap sama dengan dulu ya, x tambah 2y sama dengan 10, kemudian 3x tambah y sama dengan 15.
Kemudian cari X dan Y-nya bebas. Kalau saya di sini mau mencari X-nya dulu, sehingga yang persamaan pertama saya kalikan 3, yang persamaan kedua saya kalikan 1. Dikalikan 3 semuanya jadinya 3X tambah 6Y sama dengan 30. Karena sudah sama dan tandanya sama, maka harus dikurang. Jadi hasilnya adalah 5Y sama dengan 15. Jadi Y-nya sama dengan 3. Kita substitusikan Y sama dengan 3 ke salah satu persamaannya. Kalau saya memilih persamaan yang pertama, karena X-nya tidak ada embel-embel di depannya, jadi bisa langsung dapat. Jadinya X sama dengan 10-nya itu nanti dikurangkan dengan 6, jadinya X sama dengan 4, sehingga titik B-nya adalah 4,3. Nah, kita masukkan titik optimumnya, titik pojoknya. Ketika yang pertama dicari ketika titik 10,0, kita masukkan di awal tadi, fungsi objektifnya adalah 200X tambah 10Y, sehingga X-nya diganti 10, Y-nya diganti dengan 0. Jadinya 200 kali 10 adalah 2000, 100 kali 0 adalah 0, hasilnya adalah 2000. Nah, begitu juga yang lainnya. 4,3 adalah 200-nya kali 4, 100-nya kali 3, dapatnya 1100. Kemudian 0,15, X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 15, dapatnya 1500. Karena pertanyaannya adalah nilai minimum, maka dicari yang paling rendah, itu adalah 1100. Tapi kalau pertanyaannya pada titik berapakah dia mencapai nilai minimum, jawabannya adalah ketika X sama dengan 4 dan ketika Y sama dengan 3. Gitu. Nah, selanjutnya soal cerita. Saya harap juga sudah sampai daerah penyelesaian ya, minimal. Yaitu suatu tempat parkir yang luasnya 300 meter persegi dengan rata digunakan untuk memarkir sebuah mobil dengan rata-rata 10 meter persegi dan bus rata-rata 20 meter persegi. Daya tampungnya itu adalah 24 kendaraan. Biaya parkirnya mobil hanya 1.000 per jam dan untuk bus itu 3.000 per jam. Ini soal yang paling sering keluar sehingga belum update ya. Belum update itu dalam artian harga parkir mobil di mana sekarang yang 1.000 gitu ya. Dalam 1 jam tempat parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan keluar masuk, maka hasil maksimum tempat parkir tersebut adalah yang pertama adalah bikin tabel seperti yang kemarin saya manukan contohnya. Di sini pertama kalau saya sebelum tabel menentukan permisalannya. Nah, kuncinya adalah kalau pertanyaannya adalah biaya parkir mobil maksimum atau penghasilan maksimum, berarti yang dimisalkan adalah jumlah mobilnya dan jumlah busnya. Jadi bikin tabelnya pun mudah. Kendaraannya tadi ada mobil dan bus. Kemudian dimisalkannya X adalah banyaknya mobil, Y adalah banyaknya bus. Kemudian luasnya itu ada jumlahnya ya, untuk jumlahnya itu 300 meter persegi dengan mobil 10 meter persegi dan bus 20 meter persegi. Kemudian daya tampungnya itu ada 24. Jadi diisinya di atasnya adanya tidak ada ketentuan harus berapa, kita anggap aja banyaknya mobil ditambah banyaknya bus itu 24. Kemudian biayanya untuk mobil itu 1.000, untuk bus 3.000. Udah, kita bikin di sini pertidak samanya, bisa ya kayak kemarin dari atas ke bawah. Ini 10X tambah 20Y, karena luasnya itu 300 berarti harus kurang dari atau sama dengan 300. Kemudian ini X tambah Y, karena daya tampungnya cuma 24 jadi harus kurang dari atau sama dengan 24. Kemudian banyaknya mobil tidak boleh negatif, banyaknya bus juga tidak boleh negatif. Sisanya itu menjadi fungsi objektif. Digambar dulu ya sayang semuanya. Saya anggap kalian bisa. Yang pertama di fungsi X tambah 2Y sama dengan 30. Di sini X-nya adalah 30, sehingga didapat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 30,0. Kemudian yang selanjutnya adalah
titik potong terhadap sumbu Y yaitu X tambah 2Y, itu kita masukkan X-nya yang sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 15. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,15. Kita gambar ya. Ini titik ujinya itu kurang dari. Jadi yang benar diarsir salahnya. Nah, arsirannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya X tambah Y sama dengan 24, itu gampang. Titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 24,0 karena dia X tambah Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,24. Nah, kemudian uji titiknya juga benar karena tandanya kurang dari, jadi tidak melalui 0,0 yang diarsirnya. Nah, ke atas lagi, kemudian kurang dari 0 ke kiri, kurang dari Y ke bawah karena kebalikannya. Jadi himpunan penyelesaiannya didapat di tengah-tengah sini, jadi titik pojoknya ada 4. Itu yang pertama 24,0, kemudian B-nya adalah dicari nanti, kemudian 0,15, kemudian titik 0,0, ditanyanya adalah nilai maksimum. Karena ini nilai maksimum, tidak usah dicari, tidak apa-apa, karena ketika dimasukkan ke fungsi objektif yang 1000x ditambah 3000 ya, hasilnya pasti 0. Kita cari titik B-nya itu pakai eliminasi substitusi, saya anggap kalian bisa juga. Jadinya Y sama dengan 6. X nya kita substitusikan pelajaran SMP ya, jadinya X nya sama dengan 24 kurang 6, hasilnya dari 18, jadinya 18,6. Titik pojoknya tadi 24,0, hasilnya adalah 24.000, kemudian 18,6, 18 kali 1000, 18.000 ditambah 3 kali 6, 18.000 juga kan, 18 kali 18 36, kemudian 0,15, 1000 kali 00, 3000 kali 15 adalah 45.000. Yang D tadi pasti hasilnya 0. Jadi karena dicari nilai maksimal itu hasilnya ini belum terganti, saya salah membuka file. Yang benar adalah 45.000. 45.000 itu pilihannya D. Oke, sekian, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kita hari ini.